Focus on numbers, I feel like a nerd. Get money, go straight to the bank. And money, you call on my phone and go brrr. That's why I be getting the cake. Focus on numbers, I feel like a nerd. Get money, go straight to the bank. And money, you call on my phone and go brrr. That's why I be getting the cake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. Dan ini juga kita fokusin bagaimana para pembalap sudah melakukan pengetesan shakedown Yamaha Honda bebas. Jadi mereka bisa mengerahkan untuk pembalap inti. Nah teman-teman, pada video ini IWB ingin nge-share ke sampean bagaimana dengan Yamaha yang meluncurkan generasi terbaru YZR M1 generasi 2025 yang kita prediksi sudah menggunakan engine V4. Tapi apakah betul demikian? Yuk kita bedah seperti apa detailnya, karena memang ternyata fisiknya pun beda total, Cak. Kita akan bongkar detailnya seperti itu. Cak, jadi inilah penampakan generasi terbaru Yamaha Team Racing MotoGP yang diluncurkan kemarin. Jadi teman-teman, peluncuran dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia, dan ini juga pernah IWB share ke semuanya. Dan satu hal yang menjadi perhatian IWB, bagaimana shape dari M1 ini yang kita lihat, dan ketika kita komparasikan banyak sekali perbedaan. Shape desainnya berbeda. Bagaimana sosoknya kita akan komparasikan nanti biar sama tercerahkan. Nah, saat ini kita akan coba untuk melototi dari detail untuk liverynya. Jadi teman-teman, gambar ini mungkin gambar yang kurang jelas, tapi tenang, IWB sudah menyiapkan gambar jelasnya. Akan tetapi perkenankan IWB sekilas memberikan beberapa hal yang sangat menarik untuk kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana Yamaha tetap mempertahankan livery yang identik dengan sebelumnya. Bisa kita katakan mayoritas pendekatan atau soul ataupun warna yang ditorehkan atau ditekankan oleh Yamaha ini masih sama dengan sebelumnya, yakni warnanya adalah blue dan birunya agak gelap. Lalu di bagian area samping sini kita akan lihat bagaimana cakar energi, monster energi yang semakin besar, dan ini memberikan penekanan bagaimana partnership mereka yang semakin intens, yang semakin dalam. Dan ini adalah awal kebangkitan Yamaha yang katanya memang mereka ingin berjuang di tahun ini all out segalanya. Apalagi di tahun ini mereka memiliki tim satelit yakni Prima Pramac. Yes, ini adalah gambar dari depan pada saat peluncuran di Kuala Lumpur. Dan teman-teman, memang jika kita memperhatikan secara detail, kita menemukan perbedaan yang sangat signifikan di bagian area depannya, Mas. Jadi untuk bagian depan atau khususnya di tebeng area windshieldnya, maka kita menemukan bagaimana sudut kemiringannya yang berbeda. Kemudian juga kita menemukan aeronya yang semakin lama kita lihat semakin melebar. Tapi teman-teman, memang model berundak ini sudah digunakan oleh Yamaha di tahun kemarin, jadi akhir-akhir musim. Dan ini salah satu usaha Yamaha untuk memperbaiki dari sisi stability, termasuk bagaimana mereka membuat nosdaknya, Cak ya, bagian ground effect-nya yang sudah berlapis-lapis seperti ini, aero wing yang terpisah, maka shape untuk tempelan stiker pun juga terpisah. Jadi keren sih ya kalau kita lihat dari dekat seperti ini. Tapi ini gambarnya jelek banget, Cak. Kita cari yang jelas saja, Mas. Livery terbaru dari Prima Pramac. Nah teman-teman, ternyata Pramac Racing tidak serta-merta menghilangkan atau betul-betul membuang warna ungu sebagai ciri khas dari Prima. Jadi Pramac Racing ini masih mempertahankan warna ungu, akan tetapi yang menarik beda dibandingkan dengan sebelumnya. Maka karena mereka bersama Yamaha, untuk Pramac Racing sekarang pun kita lihat declare-nya adalah kombinasi biru. Jadi biru dan ungu, dan ini membuat sosoknya menarik untuk kita bahas yang lebih detail nantinya, Kang Mas ya. Nah teman-teman, ini gambar yang jelasnya bagaimana Fabio Quartararo yang seperti nongkrong di atas generasi terbaru Yamaha YZR M1. Dan teman-teman, kita akan coba untuk lihat di bagian depan dulu. Di sini Kang Mas, kita akan menemukan bahwa Yamaha betul-betul merombak total di bagian depan. Depan ini berubah. Jadi kalau sampai memperhatikan secara detail, maka kita akan lihat bagaimana shape dari desain Yamaha M1 yang terbaru itu lebih menukik, Cak. Kita akan komparasikan nanti biar sama jelas. Jadi kita akan bahas mengenai shape desainnya yang lebih mengkotak, dan dari kacamata pribadi memang feel Yamaha yang kita kenal sudah tidak kita temukan. Jadi Yamaha sekarang YZR M1 2025 ini terasa lebih Eropa, terasa lebih jangkung, terasa lebih mengkotak, tidak membulat seperti sebelumnya. Dan jika kita lihat di bagian depan Mas ya, secara komposisi untuk Monster Energy sekali lagi
Untuk penempatannya masih sama, stikernya di bagian depan ada di sini Cak, lalu di bagian sini ada Roboze, ada Yamaha pula, tempelan biasa, dan di bagian depan sini Mas ternyata untuk stikernya Yamaha nampang outstanding ya. Jadi di bagian wingletnya atau bagian sayap depannya yang bertumpuk 3 Cak. Michelin di bawahnya Akrapovic, kemudian ada tulisan OZ Racing, dan memang untuk MotoGP bike rata-rata menggunakan OZ ya. Jadi ini adalah pelek yang dipandang ringan, pelek yang dipandang akan menyumbang performa dari motor dengan baik. Kemudian ada tulisan Monster Energy seperti biasa Ineos. Jika kita lihat bagian liverynya ada M1 tulisannya, dan untuk liverynya sama Cak, masih ada sedikit sentuhan warna abu-abu di sini Kang Mas ya. Tapi ada coretan lagi warna biru. Tapi untuk basis color di bagian sampingnya ini hitam pekat sebenarnya. Atas sini ada logo Garbutala masih sama, tapi depan sini ada, nah ini karbon Cak, di ujungnya sini karbon. Kan tidak ada perubahan di bagian area para pembalapnya Alpinstar, dan ini ada tulisan 20 ya, Fabio Quartararo biasa. Belakangnya Monster Energy teman-teman semuanya. Dan di bagian area sini udahlah, ternyata secara umum untuk sponsor dari Yamaha ini tidak banyak yang berubah. Tapi teman-teman, IWB ingin mengajak sampai untuk mencoba menggali. IWB perhatikan khususnya sampai ke menemukan bagaimana Yamaha meracik ulang semuanya. Jadi ini serupa tapi tak sama Cak. Mungkin kita betul ya, pernah kita bahas mengenai buntut Stegosaurus belakang ini. Tapi secara komposisi motor ini berbeda. Sepertinya Max Bartolini yang saya tahu sendiri ya, mantan orang Ducati dan juga sekarang ini menjadi leader pengembangan M1, berubah dari pendekatan desain. Jadi kalau kita lihat motor ini lebih menukik, lebih nungging bagian belakang, sementara depannya agak menunduk. Ya mungkin betul ya, ada pedoknya di bagian belakang ini, standing pedoknya, tapi teman-teman bukan itu. Karena walaupun sama-sama menggunakan standing pedok, tapi jika kita lihat dari shape untuk motor ini berubah. Depan sini menukik ke depan, sementara belakangnya nungging banget dan juga lebih mengkotak. Jadi kalau dari beberapa yang sudah pernah kita bahas, IWB bahas sebelumnya, Yamaha sangat fokus kepada bagaimana motor ini memiliki traksi ban belakang yang melimpah. Karena weakness atau problem basic dari Yamaha itu adalah motor ini memiliki traksi belakang yang lemah. Jadi problemnya adalah pada saat keluar tikungan, mereka tidak cukup memiliki traksi untuk nge-push akselerasi pada saat out of the corner. Nah, sepertinya dengan kondisi ini Yamaha mencoba untuk nge-push bagian depan. Jadi dari kacamata dan juga analisa kita, Yamaha seperti memperbaiki bagian entry cornernya. Jadi bagaimana mereka mencoba nge-push bagian depan, walaupun sebenarnya Bridgestone itu beda dengan Michelin. Di masa lalu, Bridgestone sangat kuat di bagian front end-nya, sementara Michelin sangat kuat di bagian belakangnya. Dan Michelin rata-rata jika di-push di bagian depan, akan sangat mudah pembalap akan lost traction. Tapi mungkin saja ya Cak ya, Yamaha karena mereka belum memiliki V4 yang dipandang akan menolong mereka mendapatkan retraction, sepertinya mereka akan coba fokus juga memperbaiki motor untuk masuk ke tikungan. Jadi entry corner lebih bagus. Kita bisa lihat dari sini bagaimana desain yang di-share oleh Yamaha pada saat peluncuran, termasuk juga sentuhan di bagian belakang yang pastinya mass dampernya lebih besar, bagaimana stability dan juga retraction meningkat, termasuk juga bagian aeronya yang bertumpuk. Kita lihat ya, ini sebenarnya bukan bertumpuk ya, tapi lebih kepada jejer 3, dan ternyata shape sayapnya juga lebar, satu persatunya lebar. Ini Cak yang motor terbaru dari Yamaha, yang kita katakan ini adalah motor yang sama, inline, maksudnya untuk basis engine-nya sama, bukan V4, masih engine inline 4, dan mereka memang realistis tidak akan mencoba untuk menggunakan V4 secepatnya, tapi dari beberapa rumor sangat terbuka Yamaha bisa saja pada pertengahan musim mereka akan ngetes atau menerjunkan engine V4 sebagai masukan atau bahan data mereka untuk pengembangan pada next year. Jadi ini Cak, kinasi terbaru Yamaha YZ-R M1 yang dirilis oleh Yamaha kemarin di Kuala Lumpur, Malaysia. Ini bagian area depannya Mas, jadi bagaimana kita lihat sosok shape. Teman-teman, jika kita lihat dari sini ya, tidak kita menggali atau mengkomparasikan, memang sepertinya sekilas sama saja, tapi enggak Cak, ini berbeda total ya. Bagaimana Yamaha tetap mempertahankan aero seperti ini Cak, jadi aero depannya ada tumpuk atau bilah 3 masih dipertahankan, tapi di bagian sini Cak, nah jenongnya ini berbeda, shape atau sudut kemiringan dari bagian visornya berbeda. Ini untuk memperbaiki aero dan aero, selalu arahnya aero dan aero.
Lalu di bagian sini Cak, kita lihat ya bagaimana Yamaha juga bermain di bagian bearingnya. Banyak sekali tumpuk-tumpukan layer yang arahnya atau tujuannya adalah meningkatkan motor stability. Jadi downwash duct-nya, bagaimana ground effect-nya, aeronya, semuanya menjadi satu, side pod dan sebagainya. Jadi seperti ini lihat nih, ada lagi muncul di sini, ada terowongan lagi di sini, ada lagi lihat nih, ini kan terowongan Cak. Ini terowongan semuanya bertujuan untuk bagaimana pada saat motor rebah, motor ini memiliki stability yang sangat kuat sehingga motor bisa dipush pada saat keluar tikungan, dibuka gas secepatnya, dan itu adalah tujuan Yamaha saat ini. Bagian belakang ternyata Yamaha masih menggunakan model slash cut ya, jadi model knalpot yang lihat nih ada dipotong seperti ini. Berbeda track, berbeda sirkuit biasanya akan ada penggunaan knalpot yang berbeda. Jadi pada saat knalpot yang panjang rata-rata memang untuk mengail top speed tinggi, sementara dengan model knalpot pendek ini lebih kepada akselerasi. Jadi kalau kita lihat seperti ini Kang Mas ya, tuh ya, detailnya dan belakangnya lihat nih ada lubang-lubang di sini Kang Mas. Jadi memang ada perbedaan dibandingkan dengan sebelumnya, dan untuk aero belakang masih tetap dipertahankan. Sementara ini adalah motor dari Alec Rins ya. Jadi YZR M1 Alec Rins ya secara general masih sama dengan sebelumnya, maksudnya sama dengan Fabio Quartararo. Dan teman-teman bagaimana untuk liverynya masih kita katakan identik. Helm berbeda Cak. Jadi untuk livery 2025 berubah dari Monster Energy, dan memang ini tim betul-betul disupport penuh oleh Monster Energy sehingga branding dari cakar Monsternya banyak banget Cak, dari topi untuk pembalapnya, kemudian dari racing suite-nya, lalu di bagian helm-helmnya, bahkan motornya juga luar biasa. Karena memang jika kita melihat secara sponsorship, Monster ini menggelontorkan dana yang sangat besar buat Yamaha. Dan kita tidak lagi menemukan semakin di depan pada generasi yang terbaru ini hanya di bagian racing suite. Maksudnya di kendaraannya ya, di motornya nggak ada, tapi semakin di depan tetap nongol di bagian racing suite untuk pembalapnya. Lihat nih, nah ya kan. Pada saat kita lihat agak ke bawah, dan ini nantinya Alec Rins menggunakan livery yang berbeda pada helmnya, tulisan Prima, dan kemudian jika kita lihat, oh ternyata Prima juga nongol Cak, livery dari Yamaha Racing The Factory-nya. Artinya ada kerjasama dengan Prima. Jadi teman-teman jika sampai bingung Prima itu apa, Prima adalah perusahaan asuransi di Italia. Jadi sepertinya ada juga sumbangsih ya, bukan sepertinya lagi Cak, ini fix dikatakan bahwa ternyata Prima menjadi sponsor pula di Factory Yamaha Racing. Penggelontoran dana yang pastinya akan membantu Yamaha Team untuk mendevelop motornya dengan lebih leluasa, karena dengan biaya yang besar tentunya dengan budget yang besar akan membuat mereka semakin bisa berakselerasi untuk pengembangannya. Jadi gitu Cak, lihat nih ya bagian wingletnya, bagian aeronya kelihatan ya Kang Mas, ternyata di sini pun ada coakan. Gokil Mas, bener-bener ini. Dan Cak, ini WP nggak sabar ya teman-teman untuk melihat bagaimana sepak terjang para pembalap. Dan teman-teman memang dari kemarin sudah ada yang namanya pengetesan ya, sama tahu sendiri sudah ada 6 down test. Jadi teman-teman, ini yang menjadi fokus di WB, bahwa Prima Racing, Prima Pramac, jadi Pramac Racing akhirnya per tahun ini bersama tim dari Yamaha. Jadi Yamaha tersenyum, Yamaha senang, Yamaha happy, karena mereka menganggap bahwa Pramac akan menjadi bukan hanya sebagai partner, tapi akan di laboratorium berjalan. Jadi semua data yang ada nanti dikumpulkan. Artinya apa? Yamaha akan all out di tahun ini bersama Max Bertolini. Mereka akan mensupport penuh motor Pramac. Jadi mereka tidak akan membedakan spek A, spek B. Akan tetapi mereka akan mengerahkan semuanya untuk mensupport Pramac Racing, sehingga di tahun inilah Pramac memilih bersama dengan Yamaha daripada dengan Ducati. Dan teman-teman, ini yang kita lihat Jack Miller di atas mesin Yamaha M1. Dan Jack Miller, kita lihat bagaimana tetap mempertahankan, biasa Cak ya, kalau kita lihat kan Australia, bangga dengan Australia dan tetap bendera Australia dipertahankan. Lalu jika kita lihat di sini teman-teman, kombinasi warnanya menarik sekali, karena warna ungu tetap dipertahankan, racing suite-nya juga masih warna ungu, tapi kombinasinya sekarang dengan warna biru Cak. Dan untuk, nah ini Cak yang menarik, untuk sponsor ternyata Alpine masuk Cak. Jadi Alpine ini, jika sampai bingung apa itu Cak EWP Alpine. Jadi teman-teman, kalau kita membahas mengenai Alpine, itu tidak lepas dari bagaimana kita akan melihat sepak terjang Alpine. Jadi bukan Alpine baju loh Kang Mas ya, ini adalah Alpine
Alpine ini adalah salah satu perusahaan atau merek asal Prancis yang bergerak di bidang otomotif, Cak. Dan merek ini merek lama, Cak. Ini merek Prancis yang didirikan di tahun 1955 oleh Jean Redele dan dikenal dengan mereka meracik mobil-mobil performa tinggi. Sebagai informasi, Alpine merupakan grup dari Renault. Jadi memang nggak main-main, Cak. Alpine masuk, tapi ternyata IWB nggak menyangka Alpine porsinya kecil, Cak. Alpine ini. Kita akan tunjukkan nanti, dan yang jelas ini adalah Prima. Yang paling mencolok adalah Prima. Prima adalah sponsor yang sangat besar pula, jadi nonjol banget di bagian fairingnya. Prima ini sekali lagi WP sudah share tadi merupakan perusahaan asuransi dari Italia. Jadi asuransi mobil, asuransi rumah, macam-macam, Cak. Kalau sampean nggak tahu. Dan juga untuk Pramac ini adalah perusahaan alat berat. Jadi bidang kelistrikan, genset dan sebagainya, traktor, forklift, gitu-gitulah ya. Kalau sampean nggak tahu. Dan IWB happy ternyata Motul masih nempel di sini, Cak. Jadi Motul sudah mensupport dari Pramac sejak cukup lama ya. Jadi per tahun kemarin juga kita diajak oleh Motul untuk melihat secara langsung dan ternyata dikonfirmasi bahwa MotoGP Machine untuk Pramac menggunakan oli Motul 300V yang juga dijual di pasaran. Jadi kita happy, artinya saat ini kita juga bisa membeli oli yang identik dengan MotoGP, yakni Motul 300V. Dan ini ternyata masih digunakan atau masih menjadi sponsor dari Prima Pramac walaupun di Yamaha. Jadi apakah ini artinya, nah menarik nih, ini artinya bahwa untuk yang tim dari Prima Pramac akan menggunakan oli berbeda, tidak sama dengan pabrikan yang nempelin Yamaha Loop. Jadi memang tidak selalu ya Kang Mas ya, yang nempel di sana adalah oli yang digunakan. Tapi untuk yang Motul ini, untuk Prima Pramac mereka menggunakan oli Motul 300V pada saat IWB interview dengan tim Prima Pramac kemarin. Jadi gitu Kang Mas ya. Dugaan lainnya IWB akan jelasin yang panjang lebar, tapi yang jelas ini adalah warna terbaru, livery terbaru yang akhirnya memberikan konfirmasi bagaimana sosok Yamaha tim tahun depan yang pastinya, tahun ini maksudnya yang pastinya akan seru banget. Bagaimana perombakan Yamaha yang sudah tidak lagi sama dengan sebelumnya. Artinya serupa tapi tak sama. Komparasi bagaimana Yamaha M1 yang 2024. Walaupun mungkin untuk bagian buritanya nih Cak, ini masih yang lama karena pada saat kemarin, di musim kemarin, Yamaha secara intens sudah mencoba otak-atik bagian belakangnya dan beberapa kali sudah menggunakan model Stegosaurus. Tapi untuk yang foto ini memang masih belum ya, masih yang gen awal. Tapi secara general, kita menemukan bagaimana pendekatan Yamaha yang berubah total. Untuk bagian per bagian dari motor ini sudah tidak lagi sama Cak. Kita intip mulai dari depan sini Cak. Bagian moncong ini bisa tekankan tadi bagaimana shape atau sudut kemiringan dari visornya yang berubah. Kita intip ya di sini Cak ya. Nah lihat nih, sudut kemiringan untuk Yamaha M1 2025 agak mendongak ke atas ya. Jadi agak tegak. Kalau sebelumnya kan nah seperti ini, melengkung bagian belakang. Jadi melengkung ke belakang maksudnya. Dan kemudian juga lebih lebar tebengnya, lebih membulat, lebih bulky. Sementara untuk yang generasi terbaru ini lebih slim bagian area sini. Dan tapi bagian sayapnya sudah ada 3. Memang betul ini generasi yang awal. Dan di saat kemarin pun Yamaha sudah menggunakan yang model 3 bilah seperti ini. Tapi untuk yang 2025 terus disempurnakan dan disempurnakan. Namun IWB hanya menyoroti bagaimana shape per shape-nya yang berubah total. Nah kemudian bagian tangki puncak. Tangkinya pun kita lihat lebih menyudut ya. Jadi lebih mengkotak kalau yang generasi yang sekarang ini. Yang sebelumnya masih Yamaha M1 banget. Jadi sorry to say, untuk yang generasi terbaru memang terasa sudah tidak lagi seperti Yamaha M1. Terasa lebih kepada motor-motor Eropa. Kemudian juga bagaimana bentuk dari ujung ke ujungnya. Bagaimana komposisinya. Dimana jika kita lihat untuk generasi yang paling baru ini lebih nungging bagian belakangnya. Ini salah satu cara Yamaha untuk mendapatkan distribution weight yang lebih baik. Sementara front end juga coba dipush oleh Yamaha. Dan inilah perbedaan yang bisa kita temukan pada generasi terbaru M1 dan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mungkin kita belum menemukan sini Cak ya, spatbor kolongnya masih belum kita temukan. Kalau sebelumnya kan sudah ada seperti ini Cak, tuh lihat. Spatbor kolongnya masih ada gitu ya. Nah, yang generasi terbaru kita belum menemukan itu, tapi sekali lagi ini adalah prototipe awal. Nantinya pasti akan diimprove dan akan dirubah oleh Yamaha karena belum tentu bentuk ini akan mentah-mentah digunakan mereka. Yang ini maksud saya pada musim 2025 karena ada pengembangan dan pengembangan. Itu Cak, update IWB tentang
Yamaha yang terbaru, Cak. Nah, jadi gitu Cak ya, sekilas informasi buat semuanya tentang generasi terbaru Yamaha M1. Jadi teman-teman, untuk engine masih sama, engine-nya masih yang inline 4 karena Yamaha memandang bahwa jika mereka nge-push V4, ya kita tahu sendiri bahwa Honda pun menggunakan engine V4, mereka suffering. Artinya memang V4 ini bukanlah inti, tapi mereka akan mencoba mencari jalan lain untuk nge-push di area stability dan juga retraction bagian belakang dengan otak-atik aero, otak-atik distribution weight. Nah, untuk yang V4 memang betul mereka tetap develop dan rumornya bisa saja di pertengahan 2025 engine ini akan dites mereka turun balap. Jadi ini salah satu cara Yamaha untuk nge-push, dan Max Bartolini saat ini sebagai sosok yang dipercaya betul oleh Yamaha Jepang akan menarik Yamaha supaya Yamaha berubah dari sisi pendekatannya dan juga dari sisi developmentnya supaya bisa dipush dengan sangat baik. Dan saat ini target mereka adalah bagaimana membuat Fabio Quartararo bisa masuk ke top 5. Itu yang di awal, karena mereka akan terus untuk mencoba catching atau mengejar Ducati, dan kita tunggu seperti apa usaha mereka. Oke Kang Mas ya, jadi itu Cak update IWB tentang Yamaha, dan kita akan update sama semuanya tentang Shakedown hari ini. Jadi kita akan menggali apa saja yang dites oleh para tim, para rider, dan komponen apa. Kita akan bongkar semuanya. Seperti biasa, kalau kalian suka video semuanya, share dan subscribe channel Indonesia. Sampai jumpa waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali.